Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 19 April 2021. Yesus sebagai makanan kekal. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai dengan 15 dan Injil Yohanes 6 ayat 22 sampai dengan 29. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, seperti yang telah kita ketahui bagaimana seorang elit politik pasti banyak pendukung ataupun penggemarnya. Tak sedikit dari para elit itu akan hanyut di dalam kemeriahan penggemarnya, saudara. Bahkan bisa jadi tokoh itu akan banyak mengikuti arus dari orang-orang yang datang dengannya. Dengan tuntutan-tuntutan mereka pun seringkali sadar atau tidak sadar dikabulkan oleh sang tokoh yang mengendalikan dirinya dan orang yang banyak yang dekat dengannya. Pola pikir atau kemauan dari orang-orang sekitarnya seolah-olah secara tidak sadar menjadi kebenaran pribadi tokoh itu. Kebenaran bukan lagi diukur secara objektif, namun kebenaran diukur dari apakah banyak orang senang atau tidak senang. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus pun merupakan seorang tokoh yang banyak pengikutnya. Ia dikagumi oleh banyak orang, saudara. Di mana-mana Yesus menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Entah pembicaraan yang mengagumkan atau pembicaraan yang mencela dan mencari-cari kesalahan yang dapat menjatuhkannya. Yang jelas, saudara-saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa Yesus menjadi salah satu tokoh yang menjadi perhatian banyak orang dengan ajaran-ajaran dan tindakannya. Injil hari ini kita melihat bagaimana pengagum atau yang mengikuti Yesus mencari Yesus dengan berbagai motivasi atau alasan, saudara. Mereka tahu bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Karena Yesus dapat melakukan banyak mukjizat dan pekerjaan-pekerjaan ajaib. Apalagi mereka tahu, saudara, bahwa Yesus pernah melakukan mukjizat dengan memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Motivasi utama mereka mencari Yesus, saudara, seperti yang dikatakan Yesus sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Yohanes 6 ayat 26. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bagaimana dengan diri kita, saudara? Apa motivasi kita mencari Yesus? Apa motivasi kita mengikuti Yesus? Tidak kita pungkiri di saat ini kita yang rajin ke gereja, komsel, pelayanan, bukan dengan sungguh-sungguh mencari dan melayani Tuhan Yesus. Bukan karena mengalami pertobatan yang sungguh atau hidupnya telah berubah dan diperbaharui. Tetapi karena ada maksud di balik pencarian mereka kepada Yesus. Ada yang datang ke gereja mencari Yesus karena belum memiliki calon pasangan hidup. Mungkin ada masalah ekonomi, sakit, penyakit, dan lain-lain sebagainya. Akhirnya mereka tak punya pilihan lain selain mencari Yesus setelah dunia tidak dapat menyelesaikan masalah hidup mereka. Bukan fokus utamanya mencari Yesus di dalam hidupnya. Jadi saudara-saudaraku, orang datang kepada Yesus karena mereka mencari makanan dunia yang bersifat sementara. Bukan mencari Yesus sebagai makanan yang kekal. Pada umumnya, bila masalah mereka hadapi sudah selesai, maka mereka akan meninggalkan Yesus, meninggalkan gereja, meninggalkan komunitas, komsel dan lain sebagainya, kembali pada kehidupan lama mereka. Yesus menegaskan bahwa seharusnya
Kita melihat segala yang Yesus lakukan bagi kita merupakan tanda untuk menyingkapkan identitas atau jati dirinya. Pemberian makan secara ajaib itu menyingkapkan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati, sumber kehidupan dan pemeliharaan umatnya. Yesus adalah Mesias sejati yang disahkan oleh Bapa. Perenungan hari ini saudara-saudara mau mengingatkan kepada kita semua untuk bertanya pada diri sendiri. Apa motivasi kita? Apa motivasi saya mencari Yesus? Apa motivasi saya datang ke gereja, ikut konsep, ikut pelayanan? Mari kita yang mencari Dia seharusnya berfokus pada berkat yang bersifat kekal, bukan yang sementara, saudara-saudara. Hanya Yesus sang anak manusia yang dapat mengaruniakan berkat yang bersifat kekal itu, saudara. Kita memang boleh, saudara, datang kepada Yesus untuk memohon pertolongan. Namun perlu dipertanyakan, apakah kita hanya memerlukan Dia sebatas kebutuhan kita? Ingatlah bahwa Yesus sendiri jauh lebih berharga daripada segala berkat. Maka yang lebih penting adalah percayailah Dia sebagai Tuhan dan nikmati hidup yang berarti dan kekal di dalam Dia. Mari saudara-saudaraku, kita mau menyambut Dia dengan penuh kerinduan. Kita fokuskan hidup kita hanya kepada Yesus Tuhan kita. Yesus Tuhan kami, ajar kami senantiasa dalam urapan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengenal dan memahami akan motivasi kami untuk mencari Engkau, bukan sekedar berkat duniawi tapi berkat kekal dari-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.